Halo guys, selamat datang di seputar ilmu pengujian. Ya, perkenalkan nama saya Makmuri. Di sini saya akan mereview sebuah brand dari Novatek ya. Ini ada sebuah alat namanya UT3M EMA. EMA itu disingkat dari teknologi elektromagnetik ya. Ya, dari segi dashboardnya sih seperti ini ya. Terlalu standar. Mungkin kita akan lihat coba di dalamnya ya. Oh ya, sebelum kita lihat isi di dalamnya, kita akan bacakan dulu seputar spesifikasinya. Dan alat ini adalah fungsinya untuk mengukur ketebalan pada logam ya. Oke. Di kisaran ketebalan 0,5 sampai 200. Kemudian untuk jenis unitnya ini adalah milimeter. Kemudian di sini ada jenis gelombang ultrasoniknya yaitu melintang. Kemudian ada untuk mode operasinya ada A-scan, B-scan, ada kontrol mode sama kalibrasinya. Kita lanjut ke fungsi metode pengukurannya ya. Ini ada gamma, ada peak auto peak, terus ada AFC. Oke, kita akan lanjut ke spek dari layarnya. Layarnya itu berukuran 3,5 inci dan dengan lebar 320 mm. Kemudian untuk panjangnya di angka 480 mm. Oke. Kita akan lanjut ke dimensinya. Dimensinya dengan lebar 165 mm dengan tinggi 90 mm kali 50 mm. Oke. Ini untuk sumber daya listriknya menggunakan baterai Li-ion. Ini baterai charger ya. Oke. Kemudian untuk kisaran suhu pengoperasiannya di angka minus 20 sampai plus 50 derajat Celcius. Oke. Oke, kita akan lanjut ke alatnya ya. Kita akan buka dulu. Nah, di sini ada dibungkus plastik juga nih. Nah, di sini ada plastiknya juga, jadi lebih safety ya. Jadi biar tidak terkena hujan. Oke. Kita akan singkirkan dulu untuk boxnya. Kemudian bentuk hardcase-nya seperti ini. Oke. Ini lumayan keras sih dan enak juga, bisa dibawa kemana-mana. Ini ada cangkolan pegangannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat. Nah, seperti ini. Di dalamnya juga ada foamnya ya. Ini lebih safety malah. Oke, kemudian di sini ada paket yang dibawakan. Ini ada beberapa nih. Oke, di sini ada manual booknya seperti ini ya. Oke. Kemudian di belakangnya ini ada kartu garansi. Oke. Kemudian ada sertifikat kalibrasinya nih di sini. Jadi alat ini sudah dites untuk kalibrasinya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Oke. Lanjut ke bagian yang lain ya. Di sini ada apa nih? Ini dibungkus plastik bubble wrap. Kita coba lihat dulu ya. Oh, ya, di sini ada probe-nya ya. Probe-nya dibungkus bubble wrap. Nah, untuk probe-nya seperti ini. Oke. Ini dengan magnet ya. Di bawahnya ini ada magnetnya nih. Karena ini sistemnya elektromagnetik, jadi menggunakan magnet seperti ini. Tuh kan. Ini magnetnya sangat kuat sekali nih. Ya. Oke.
ini untuk probe-nya seperti ini, namun nanti akan disambung seperti ini dengan menggunakan kabelnya ya, kabel probe-nya. Ini ada khusus untuk penghubung probe-nya ya. Oke, di sini juga ada kabel USB atau kabel chargernya nih. Untuk kabel, ini untuk kabel powernya atau adaptornya ya. Ini dengan spesifikasi 0,35 ampere untuk kecepatan pengisiannya, dengan DC 5 volt. Oke, ini outputnya 5 volt 2,1 ampere ya. Ini ada dua nih. Oke, lanjut ke, nah ini ada main unitnya nih. Main unitnya seperti ini nih. Kita lihat dulu main unitnya. Bentuknya sih seperti ini. Ini dilapisi semacam besi nih, kalau nggak salah besi apa ya, aluminium mungkin ya, aluminium. Kemudian di sini semacam iya kayak karet gitu ya. Ini jadi kalau terkena benturan seperti ini dia aman kayak, lebih safety ya. Oke, jadi ada 4 nih, jadi ada 4 titik. Nah, dilapisi karet juga nih bagian di pojokan 1, 2, 3. Jadi ketika benturan dia masih aman loh. Kemudian di bagian atas ini untuk probe-nya ya, untuk koneksi probe-nya di sini. Oke. Nah, di bagian sini ini untuk chargernya nih. Jadi nanti untuk charger dimasukkan sini. Oh ya, untuk standar pengujian alat ini dia mampu bertahan selama 8 jam katanya. Oke. Dari brand Novotest, ini dari Ukraina ya. Oke. Untuk dimensi alat ini, untuk panjangnya di panjang 165 mm ya. Kemudian untuk lebarnya 90 mm dengan tinggi 50 mm. Ini dari grip pegangannya sih enak ya, nggak terlalu kegedean juga, dan panjangnya juga cukup lumayan sih. Kemudian ini didesain seperti ini mungkin karena nantinya untuk pengujian di area yang panas, jadi ini dilapisi seperti aluminium biar tahan panas ya. Oke. Oh ya, kita akan langsung saja pasang untuk probe-nya ya. Nah, di sini untuk pemasangannya ini sama ya, jadi nggak perlu diragukan lagi atau bingung untuk pemakaiannya. Nah, ini sama, tinggal dimasukkan saja di sini. Seperti ini. Ini ada 2. Nah, terus yang 2 ini masuknya ke probe-nya ya, yang tadi nih. Ini ada atas atau bawahnya, dipasang seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal probe-nya, ini didesain seperti ini bertujuan untuk menahan panas ya. Jadi nanti ini bisa di pengujian yang area panas di maksimal kurang lebih 600 derajat Celcius. Oke. Ya, kita akan coba dinyalakan ya. Nah, ini ada tombol powernya di bagian sini nih. Kemudian ya udah, kita langsung saja nyalakan. Oh, oke. Jadi untuk menyalakannya agak ditekan lama ya, jadi nggak tekan 1 kali. Oke. Di sini dilapisi semacam karet mika pelindung nih. Ini ada mika pelindungnya, jadi kelihatannya layarnya buram gitu ya. Oke. Di displaynya ini ada beberapa menu, ada menu measuring,
atau pengukurannya, kemudian kita geser ke arah sampingnya. Ini ada arsipnya atau arsip penyimpanannya. Kemudian di sini ada setting, kemudian informasinya. Oke, kita akan coba lihat di pengaturan settingnya ya. Nah, ini ada beberapa tombol. Untuk tombol enternya di bagian tengah nih. Oke, bagian tengah untuk tombol enter. Kemudian untuk di bagian sini adalah untuk save-nya ya, bagian save. Oke, di menu setting ini ada pengaturan bahasanya. Oke, di bagian atas ini ada pengaturan bahasa. Kemudian ada pengaturan cahaya atau brightness-nya. Ini bisa di setting ya biar tidak terlalu gelap ya. Jadi bisa di setting untuk cahayanya. Oke, ini ada parlen. Parlen ini adalah display dari si warna displaynya ya. Jadi ini bisa dirubah. Nah, ini ada warna putih, warna hitam, jadi bisa disesuaikan. Mungkin kalau warna putih ini apabila kita sedang berada di kondisi gelap, jadi sangat bagus mungkin ya, jadi biar lebih terang. Oke, ini ada pengaturan soundnya, yaitu sound dari tombolnya. Jadi kalau tidak mau ini mungkin bisa dimatikan kali ya. Nah, seperti ini, jadi nggak ada bunyi beepnya pada saat kita nekan tombolnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada pengaturan clear micro SD-nya. Oke. Ini ada on off. Mungkin ini apa ya? Oh, ini jadi otomatis, mungkin dia akan otomatis menghapus. Kita matikan saja. Nah, ini untuk tipe probe-nya, tipenya yaitu D20 H20. Jadi ini ada beberapa tipe ya. Oh, ini memang sudah disetting dari sananya untuk tipe probe ini, yaitu D20 H20. Oke. Dan alat ini mampu untuk pengujian di material steel atau besi, kemudian ada aluminium, yang ketiga ada bronze, ada brass, oke, ada copper, lanjut titanium juga ada ya di sini, titanium, cast iron, gold, emas, lead, silver, ada nickel. Terus ini ada referensi, jadi bisa untuk umum ya. Ini malah lebih bagus nih. Nah, di sini ada user juga, bisa menambahkan secara kebutuhan ya. Jadi bisa dimasukkan apabila kita punya material yang tidak ada di sini, bisa dimasukkan untuk pengujiannya. Oke, sudah sampai user mungkin. Ini untuk skala pengujian ada milimeter, terus inci, sama satunya lagi ada mikrosiemens, oke, atau US. Oke, di sini ada pengaturan jamnya, jam sama menitnya. Kemudian di bawahnya ini ada pengaturan tanggalnya, tanggal, tahun, bulannya. Oke. Selanjutnya kita akan back dulu ya. Kita akan lihat di menu informasinya. Kita coba klik ya. Di sini informasi mengenai baterai. Nah, ini ada status baterainya ya. Jadi baterai ini masih di angka 72,3%. Jadi kita nggak perlu takut ini baterainya mau habis atau tidak. Jadi bisa dilihat dari sini ya. Terus ini untuk voltase baterainya di angka 3,837 volt. Kurang lebih gede juga ya untuk voltasenya. Dan untuk konsumsi
Dan untuk konsumsi baterainya ini sangat irit ya, kalau dibilang sangat hemat, jadi nggak terlalu boros untuk menguras tenaga si alat ini. Jadi untuk konsumsinya di minus atau pengurangan 457 mAh. Oke. Ini ada total running timernya juga, ada waktu pengujiannya ini. Ini ada waktu pengujiannya juga, ada SN-nya atau serial number atau identitas dari si alat ini. Jadi ini ada serial numbernya. Kemudian alat ini menggunakan firmware versi 3.121. Oke. Ada ID-nya juga ya. Mungkin ID untuk identitas dari si alat ini. Oh ya, di sini ada semacam map atau peta. Ini dari brand Novotes, dari Ukraina ya. Oh, ya, Ukraina. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke atas yaitu arsip. Kita coba lihat. Nah, di sini nanti akan tampil seperti ini untuk pengujian yang sudah disimpan. Oke. Nah, kembali, kemudian kita akan lanjut ke measurement atau pengujiannya. Nah, di menu alat ini ada pengaturan velocity. Kemudian di bawahnya ini ada average-nya ya, ada rata-ratanya. Kemudian di bawahnya lagi ada amplitudonya. Oke. Di sini ada pengaturan amplitudonya, ini bisa disetting ya. Bebas. Oh ya, di bawahnya ini ada semacam signalnya. Jadi nanti pada saat kita tempelkan probe ini ke media yang kita ukur, ini akan terbentuk sinyalnya. Oke. Dan untuk mengetahui posisi si probe-nya, dia akan membentuk sinyal berwarna merah. Oke. Ya. Kemudian ada menu auto, kemudian ada manual, ada base scan, terus ada kontrol sama kalibrasinya. Oke. Kita coba ke menu auto dulu. Oke. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah blok ya, berukuran kurang lebih 10 mili. Kita akan coba tes di sini. Ya. Di sini menggunakan metode auto atau otomatis ya. Jadi kita coba langsung kita tempelkan. Ya. Oke. Untuk menempelkannya hati-hati ya. Ini sangat kuat sekali. Jadi jangan terlalu keras. Ya. Nah, dia akan otomatis menghitung angkanya atau nilainya. Untuk nilainya adalah 10 mili. Oke. Ini lumayan akurat ya untuk pengujiannya. Dia langsung membaca. Nah, ini nih yang saya maksud adalah signal probe-nya. Jadi ini posisi probe-nya berada di bagian strip warna merah. Oke. Nah, kemudian bisa di pengaturan manual. Ini ada pengaturan manual. Oke. Di manual juga langsung terdeteksi untuk hasilnya, yaitu 10,07 mm. Nah, ini ada sinyalnya juga. Di mode manual ada mode AFC, ada gainnya, pengaturan gain. Kemudian ada pengaturan startnya. Startnya untuk posisi si stripnya ini, strip si probe-nya. Kemudian tingginya, lebarnya, ini ada di. Nah, di sini ada range-nya ya, range dari si pengujiannya. Ini di delay 10,3 mm. Oke. Oke, kita lanjut ke menu base scan. Di menu base scan ini dia akan mendeteksi seperti ini. Nah, ini ada semacam garis-garis yang bergerak ya, seperti ini. Dia akan menyeken dari si sensor ke medianya.
Oke. Nah, jika sudah selesai, dia akan menghitung hasilnya. Untuk hasilnya di bagian bawah. Oke. Dan di sini ada yang bisa kita atur, yaitu untuk minimal pengujiannya sama maksimalnya. Oke. Oh ya, ada fitur alarmnya. Apabila alat ini melebihi batas yang sudah kita set untuk ketebalannya, dia akan bunyi alarmnya. Oke. Kita coba tes ya untuk alarmnya. Kita coba tes di maksimalnya 8 mili. Oke. Nah, kita on kan alarmnya. Oke. Nah, nanti bunyi alarm seperti ini apabila melebihi batas maksimal pengujian ketebalannya. Dia akan bunyi seperti ini. Ada alarmnya nih. Nah, apabila kita naikkan untuk maksimal ketebalannya, dia akan berhenti untuk alarmnya. Oke. Jadi ini tadi 10 mili ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kontrol. Nah, ini sama sih seperti mode manual. Mungkin lebih spesifikasi lagi, lebih ini ya, lebih lengkap untuk speknya. Oke. Kemudian ada kalibrasi. Di sini ada kalibrasi. Oh ya, di sini ada boxnya, ada ini ya. Ada blok kalibrasinya nih. Ada blok kalibrasi. Ini dibungkus seperti ini. Kemudian ada semacam minyak atau cairan nih. Cairan ini mungkin untuk anti karatnya. Nah, ini ada anti karat, karena kalau nggak dilapis ini mungkin bisa karatan. Lebih cepat ya? Iya, lebih cepat karatan ya. Oke, kita coba tes ya di blok kalibrasinya, nilainya berapa. Kita nggak tahu untuk ketebalannya berapa. Kita coba di mode otomatis ya. Untuk ketebalannya di angka 13 mili ya, 13 mili ya. Ya, segitu. Karena ini 10 mili. Ya, wajar sih kalau 13 mili. Lebih tebal ya? Iya, lebih tebal soalnya. Oke. Ya. Mungkin itu saja ya mengenai review dari alat Prinovotas ini dengan seri UT3M EMA. Oke. Sekian dari kami. Suka sorry. Like apabila suka, kalau tidak suka dislike.